Di jantung Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, terdapat sebuah objek wisata yang ikonik. Seluruh masyarakat Wonogiri pasti sudah kenal dengan objek wisata yang satu ini, yaitu objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Salah satu ikon Kabupaten Wonogiri ini menawarkan tempat rekreasi yang cukup bervariasi, mulai dari mini zoo, di mana ada berbagai jenis hewan di sana, taman bermain, wahana outbound, hingga perahu wisata dan jet ski yang dapat membawa wisatawan untuk berkeliling waduk menuju ke pintu air bendungan Serbaguna Wonogiri atau ke Karamba milik penduduk setempat. Objek wisata Waduk Gajah Mungkur juga menyajikan aneka kuliner ikan air tawar dan juga aneka kerajinan tangan yang dapat dijadikan buah tangan wisatawan. Tetapi, apakah Waduk Gajah Mungkur hanya sebatas objek wisata saja? Tentu tidak. Tak jauh dari objek wisata Waduk Gajah Mungkur, tepatnya di Karangtalun, Pokok Kidul, Kecamatan Wonogiri, kita bisa menemukan monumen sebuah keluarga yang seperti melambai ke arah waduk. Dan pada saat musim kemarau, air yang surut menyingkap sebuah pemandangan yang tak biasa, yaitu munculnya beberapa kuburan kuno di tepi waduk yang sempat mengejutkan warga internet pada tahun 2022. Semua hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Apa yang ada di balik Waduk Gajah Mungkur? Waduk Gajah Mungkur juga dikenal dengan nama Bendungan Serbaguna Wonogiri. Seperti namanya, waduk ini merupakan bendungan serbaguna yang dibangun pada masa Orde Baru dengan rentang waktu dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1981. Waduk Gajah Mungkur merupakan danau buatan yang dibuat dengan membendung hulu Sungai Bengawan Solo. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi ancaman banjir yang kerap melanda wilayah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang bermula dari Kabupaten Wonogiri. Banjir besar yang terjadi pada tahun 1966 dan 1968 menyebabkan kerusakan parah dengan banyaknya bangunan yang tenggelam atau terbawa arus, serta memaksa ratusan ribu penduduk mengungsi. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan musim kemarau, ketika sungai-sungai mengering dan aktivitas pertanian terganggu karena lahan pertanian tidak mendapatkan pasokan air. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa perencanaan, masa pembangunan, dan masa pengembangan. Pembangunan Waduk Wonogiri dirancang sejak tahun 1964 sebagai proyek serbaguna yang bertujuan untuk mengendalikan banjir, menyediakan air irigasi, dan menghasilkan listrik tenaga air di wilayah Bengawan Solo. Tahun 1972, The Japanese Overseas Technical Corporation Agency atau OTCA bekerja sama dengan Direktorat Pengairan dan Departemen PU untuk melaksanakan survei pembangunan waduk. Pada tahun 1974 dilakukan studi kelayakan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA. Barulah pada tahun 1976 ditandatangani kontrak desain teknis dengan perusahaan Jepang Nippon Koei Corporation Ltd yang mencakup pembangunan waduk, pembangkit listrik, dan pintu air untuk irigasi. Berikutnya adalah masa pembangunan. Proses pembangunan Waduk Gajah Mungkur dimulai pada tahun 1977 yang berjalan relatif lancar dan tidak menimbulkan konflik besar. Hal itu dipengaruhi oleh rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Sifat otoriterisme membuat warga enggan menolak kebijakan pemerintah. Selain itu, keterlibatan Jepang sebagai pendana dan pengelola proyek serta sistem ganti rugi langsung ke warga turut mengurangi potensi konflik. Meski begitu, pembangunan Waduk Gajah Mungkur tetap tidak lepas dari sejumlah hambatan. Pembangunan proyek Waduk Gajah Mungkur mengakibatkan 10.139 KK berasal dari 44 desa terpaksa harus pindah. Mereka ditransmigrasikan secara bedol desa dengan tujuan utama Pulau Sumatera. Pak Denis Pradita, dosen ilmu sejarah di Universitas Jambi sekaligus Ketua Masyarakat Sejarawan Komisariat Wonogiri, mengatakan bahwa peristiwa bedol desa merupakan proses transmigrasi secara besar-besaran atau memindahkan suatu wilayah ke wilayah lain karena beberapa alasan seperti bencana alam, pembangunan skala nasional,
dan lain-lain. Nah, yang menarik yaitu ketika proses bedol desa itu banyak menjadi sebuah diskusi ataupun yang dialami oleh masyarakat itu juga tidak seenak itu ya. Mereka berpindah ke tempat yang benar-benar baru di luar daerah mereka, walaupun mereka berpindah secara dalam tanda kutip bergerombol gitu kan. Mereka membuat sebuah pemukiman sebuah kampung-kampung baru gitu kan. Kemudian mereka dihadapkan pada sebuah lingkungan alam yang sungguh berbeda gitu kan, antara yang ada di Wonogiri yang berupa daerah-daerah persawahan atau daerah tegalan, kemudian dihadapkan dengan yang di Sumatera yaitu dengan alam ataupun hutan Sumatera yang masih lebat dan begitu banyak permasalahan gitu kan. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur berdampak besar, termasuk relokasi warga dan penataan ulang fasilitas umum seperti jalan dan jaringan telepon, mencerminkan perencanaan yang matang. Diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981, waduk seluas 9.700 hektar ini mulai beroperasi pada tahun 1982, dengan bendungan setinggi 42 meter dan panjang 1.452 meter, serta dirancang bertahan untuk 100 tahun. Beralih ke masa pengembangan, waduk ini juga menghasilkan listrik sebesar 12,4 MW sejak 1982 untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Meski belum rampung, panorama waduk sudah menarik wisatawan sejak awal. Baru pada 1983, pengelola mulai membangun fasilitas wisata dari dana retribusi. Untuk mendukung aksesibilitas, pemerintah membangun jalan baru pada 1987 untuk menggantikan jalur lama yang tenggelam, menghubungkan Wuryantoro ke Wonogiri, serta memisahkan rute Pracimantoro dan Baturetno melalui Ngantirejo. Melalui 3 masa tersebut, kita mulai mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Monumen keluarga yang melambai ke waduk merupakan monumen bedol desa yang dibangun untuk mengenang dan menghormati pengorbanan warga Wonogiri pada masa pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Kuburan kuno yang muncul di tepi waduk juga merupakan sisa-sisa dari desa yang ditenggelamkan pada masa pembangunan. Dan Waduk Gajah Mungkur bukan hanya sekedar objek wisata, tetapi sebuah bendungan serbaguna yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Wonogiri, meskipun terdapat kenangan pahit di baliknya. Dan inilah yang ada di balik Waduk Gajah Mungkur.